Sebenarnya Islam itu tidak pernah mempersulit Islam umat, itu ya? tidak pernah mempersulit umat, umatnya sendiri yang mempersulit dirinya sendiri. Gitu loh. Karena kesempitan pandangan. Kesempitan pandangan. Kadang-kadang hukum budaya jadi diwajib-wajibkan. Ada Braholo, ada Brahmono. Nak Braholo jalan yang buntu, nak Brahmono jalan yang lurus. Itu wong Jawa. Tapi kan kanggo basa Arab yo kena wae dicampuri wong aku wong Jawa. Diterjemahke dengan bahasa Sangkerta gitu kan. Yo kena wae. Wong kuwi terjemahan kok. Ya. Nak mengenal Allah ki nalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi nak sumaila turjaun ditolong, dikembalikan. Dikembalikan sama Allah. Wis kon wis lamu tenanan apik, tak jiko nang aku mulih ngono lho. Gawe mulih dhewe rung roh kowe. Nggih. Kalau lain nalillahi aku dhewe ngono lho. Berarti nak ibaratnya teng negara ngerti-ngerti Pak Prabowo rene kron ngono. Iya. Rene kron ning istana negara kene no. Dengan ridhonya karena apa? Si benar itu akan mencari jalannya sendiri yuk. Karena kok kamu itu bener-bener lakonnya akan mencari jalan sendiri. Kadang-kadang iki rumah samu kelek berapa dhuwur dadi apa lah. Aku lah yo tersesat jalannya benar yo ngono. Iya kan? Berarti energi spirit nggih, Pak. Kadang-kadang ya enggak kamu suka. Sarengatemu tentang kowe matimu kadang menggiris-girisi, meden-medeni. Nggih. Syukuran tenggelam nang kali karena apa besang jaring. Nggih. Ketoke koyo ngono kuwi, tapi padahal itu ridho Allah. Lho, jalanmu carane Gusti Allah mengambil seperti itu. Berarti kadang-kadang jalan Gusti Allah itu ora disenengi menungso gitu. Tidak, kadang tidak disukai. Menawi purana kula critani jroning kitab Pujangga Minaya Malila tafsir manggeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat berjumpa kembali di channel Martabat 7 Satoriang Grobogan, masih bersama Romo Kiai Haji Muhammad Nurwadji. Seperti biasa, ada beberapa pertanyaan atau beberapa sanggahan yang sudah dirangkum sama tim. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang semakin hari semakin semakin asik. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya @gicokzong P7hi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amit sewu Mbah Yai, badhe tanglet guru spirituale Kanjeng Nabi niku sinten nggih, nyuwun wedharanipun. Nah, kalau bertanya menurut silsilah dalam toreko, silsilah dalam torekoh ya, enggak toreko tanpa silsilah katanya sesat. Dalam toreko silsilah toreko Asyatoriyah sendiri, Islam itu satu. Turun pada Jibril utuh satu. Jibril turun pada Muhammad Rasulullah utuh satu. Rasulullah turun ke sahabat sudah menjadi pecah jadi 4. Karena sahabat utama 4, Abu Bakar, Utsman, Ali. Nah, berarti menurut ini berarti guru spiritual Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Jibril. Kan? Satu. 2. Nalika Kanjeng Nabi diwisuda di Sidratul Muntaha, itu yang menjadi dosennya didoseni oleh Jibril, direktori oleh Allah, oleh Gusti Allah. Diwisuda di Sidratul Muntaha, maka di Sidratul Muntaha itu tembung kata, ucapan kembang bisa dipaham. Di situ ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah. Berarti kalau menurut ini guru spirit Rasulullah adalah Jibril alaihi salam. Terus pada hakikatnya, ini pada hakikatnya secara pandangan hakikat guru spiritual Kanjeng Nabi sebenarnya siapa? Nah ya berarti Jibril. Oh Jibril, itu Ya. pada hakikatnya. Pada Jibril. hakikatnya. Nggih. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya Prayogo 02. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek Tangklet Yai, seumpama ada seorang anak yang ingin belajar torekoh atau belajar tauhid, tapi di sisi lain dilarang oleh orang tuanya karena alasan tertentu. Terus respon kita sebagai anak harus bagaimana? Ya. Kalau guru saya dulu menyampaikan, Oke. kita bukan minta izin, tapi kita pamit. Nak pamit diizini atau tidak, wong niate melangkah sing apik sih. Nggih. Ya, mencari guru sih, Nggih. ya tetap berjalan. Mbah direstui mbah ora tetap menyang. Tapi nak izin, kalau gak diizini kan nggak menyang. Nggak menyang. Maka kalau saya sendiri waktu masuk di dalam toreko, sebenarnya bapak saya juga tidak mengizini. Karena ya karena pandangan, karena bapak saya juga kafir Quran. Belum paham. Belum paham. Terus toreko bapak saya itu adalah Idrisiyah Kacangan. Nah, terus dia memandang toreko sing tak gowo iki, kuwi iki jane yo ngangkat tinggi. Derajate, tapi kan yo ngejleke. Satria iki ngelmune wali. Nak kowe ra kuat edan ngono. Ngoten. Nggih. Kuwi ngelmune wali mosok kowe kuat ning kono. Nah, itu bapak saya. Tapi saya hanya pamit, bukan izin. Kalau pamit diizini atau tidak tetap berangkat. Wong niate apik sih. Nggih. Itu tidak bisa dikatakan durhaka. Enggak, karena menuju jalan kok. Torik adalah jalan kok dilarang. Lha ngono deh ya. Nggih. Torik kok jalan. Jalan kok dilarang. Nggih. Lah saya sendiri juga dilarang. Pokoknya selama kita menuju ke jalan ke arah ya Allah, Ya. itu ketika walaupun dapat rintangan maupun tidak direstui sama orang tua, kita tetap berjalan. Berjalan, karena torekoh itu bukan katanya sih masuk dalam torekoh. Iya. Jadi kamu sholat kok ngadep kiblat, katanya Allah ki kiblat. Orang ngileni tapi kiblati. Nggih. Orang Islam harus ngadep ngulon karena Allah ki dikulon. Kulon ngalor sithik jeneng dadi kiblati, orang ngileni lah. Jarine lho, bukan katanya. Karena syahadatnya juga bukan syahadat katanya, Kalau tapi toreko sudah. nah, torekoh ki guru yang menunjukkan menurut torikul akhirah jalan yang khusus untuk mengenal Allah. Mungkin saja kan banyak orang yang mengatakan orang yang bertemu dengan Allah itu harus wong mati. Nah, ya harus mati dulu lewati akhirat. Rata-rata akhirat. Lah mula torikul akhirah jalan yang menuju kepada akhirat. Nggih. Padahal akhirat itu sendiri juga tidak menakutkan sebenarnya. Akhirat sendiri bukan karena penakut-nakut, enggak. Bukan pengebang-bang, enggak. Itu harus kita jalani, harus kita lalui. Mau tidak mau harus kita melalui. Nggih. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @nur alifa. Pati nderek header yai. Amin. Dalem ugi nderek torekohipun Mbah Sarimbit, guruan Juwono Pati. Mau tanya, apa boleh kita memohon ampun kepada Allah dan juga pada baginda Nabi? Saya diajari sesepuh dari desa saya, saat zikir la ilaha illallah disertakan ya Allah nyuwun ngapura ingkang agung, ya Rasulullah kula nyuwun ngapura ingkang agung. Matur sembah nyuwun penjelasane. Ya, itu wajib Wajib nggih, Mbak. karena
Rasulullah itu sendiri dia tidak pernah kurang beristighfar 500 kali sehari. Nah, maka di dalam Thariqah Satariyah ada bendera IS. Akan masuk di dalam Thariqah Satariyah harus IS dulu. IS iki istighfar, S iki sholawat. Karena istighfar kita kalau mau masuk Thariqah, mau berjumpa dengan guru Thariqah harus mengakui salah dulu. Harus orang yang bersalah. Karena yang sah masuk di dalam orang yang membaca istighfar itu harus orang yang punya salah. Kalau yang benar enggak? Orang yang benar enggak sah. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya benar. Enggak sah. Yang sah adalah orang yang merasa salah. Kalau merasa benar membaca istighfar enggak laku. Bersolawat kita merasa diri kita kuproh, merasa diri kita kotor. Kita mendekatkan kepada kepada Nabi Muhammad Rasulullah karena dia orang suci. Ya, pada hakikatnya kita mendekat kepada Nurun Muhammad karena Muhammad kata yang terpuji. Kalau Hamid itu terpuji. Dan maka kita supaya kita jadi orang yang baik harus kita berlaku sifat yang terpuji. Dan maka kalau di dalam Thariqah Satariyah itu harus, tapi karena ini adalah agama Islam, ya harus berbahasa dengan bahasa Arab. Ya zikir la ilaha illallah, ya beristighfar astagfirullahaladzim, ya bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina dengan cara Islam. Dengan secara Islam. Iku dijawabno ya kena wae. Gusti Allah itu melimputi semua alam, orang milih-milih alam. Memang Islam diturunkan di wilayah Arab, tapi bukan hanya untuk orang Arab saja, untuk seluruh dunia. Untuk seluruh dunia. Makanya jenengan tadi ngendika bahwa kita perlu memperluas pandangan. Itu tadi saya katakan, carilah ilmu, walaupun sampai di negeri Cina. Berarti Kanjeng Nabi gak pernah mendindingi pada Arab tok. Murid-muridnya gitu. Nek Kanjeng Nabi gak pernah ngaku jadi guru sih. Apa pernah ada? Itu murid saya kan gak ada. Semua sekejap moto sudah berjumpa dengan Rasul dikatakan sokabat kok. Sahabat duitnya sedulur Kanjeng Nabi gak di murid. Semuanya sahabat. Sahabat kabeh. Sahabat itu kalau bahasa Jawa kan sedulur. Lebih dari teman sahabat itu. Jadi lebih dari teman, kadang dengan saudara tidak bersahabat kok. Kita dengan saudara sekandung itu tidak bersahabat kok. Gara-gara warisan ya nih. Bisa jadi, Mbak. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Jadi bisa. Lah, persaudaraan dengan sahabat itu sama enggak, Mbak? Persaudaraan. Ya persaudaraan itu kan seduluran. Nah sedulur karo sahabat kan beda. Dikatakan saudara kandung saja tidak bersahabat kok. Kadang-kadang sedulur itu orang dari sahabat. Ya mangka gagal paham gagal itu aja mbok padakno. Paham gagal dan gagal paham. Beda. Lah paham gagal itu sing pripun, Pak? Paham gagal itu wong munafik. Paham iki elek, paham iki gak apik, diterak kok. Oh, gagal berarti. Kuwi jenenge paham gagal. Gagal paham. Mitnah wong elek, nipu wong elek, iki barang haram, barang apa ngerti. Tapi diterak, kuwi jenenge paham gagal. Tapi nak gagal paham memang tidak tahu, terbalik dalam pandangannya ngono. Jadi mau jano karepe kon ngidul malah ngetan. Iya. Mergo gagal paham. Kata-kata tuh harus kita bisa nyerna. Gagal paham dan paham gagal. Paham gagal beda lagi. Kalau paham gagal orangnya malah cerdik. Ngono lho. Iso ngutak-utik hukum. Iso ngutak-utik, justru malah digawe. Piye aku carane iso ngapusi kae gak ketara lho kuwi. Jenenge paham gagal. Bae pintar bersilat lidah ngono kuwi. Kalau nak wong paham gagal jadinya munafik. Nak gagal
Paham. Memang dia itu penangkapannya beda. Beda. Karena pengalor malang itu loh. Iya, biasanya sanepo itu pahamnya jadi gagal. Pahamnya jadi gagal apa gagalnya jadi paham, Mbah? Ya. Yo gagal paham, gagalnya jadi gak paham. Ya jadi gagal paham. Nggih. Terus ada yang mengatakan jalan menuju Allah yang paling baik adalah orang yang belajar dan orang yang mengajar. Apakah itu juga sudah termasuk toreko? Ya. Di dalam toreko kan juga ajar mengajar kan? Nggih. Iya kan? Ya betul. Di dalam toreko ajar dan mengajar. Cuman bedanya di mana ketika di dalam toreko kan ada guru. Ya. Nah, terus kalau ini kan juga bisa diterapkan di luar tanpa guru gitu. Nah, kalau ajar mengajar, memang sebaiknya apa tadi? Sebaik-baiknya? Sebentar. Ada yang mengatakan jalan menuju Allah yang paling baik adalah orang yang belajar dan orang yang mengajar. Nah iya. Okay. Iya. Saya juga belajar, saya juga mengajar. Saling asah apa? Saling asah, saling asuh. Asuh itu juga bagian ajar itu mengajar. Ajar mengajar. Maka di dalam toreko sateria suka kulo bebarengan ing dalam pangibadahe. Nggih. Lung tinulung ing dalam kemelaratane. Lah melarat segala macam, melarat ilmu ya harus ditulungi nyai ilmu, dituntun. Sing merasa tahu dituntun diarahke kleru Kang. Sing tidak tahu bertanya. Kira ajar mengajar toh yo. Nah, di dalam toreko itu juga mengajar mengajar. Oh, saling melengkapi. Saling melengkapi. Wonten nggih. Dan ini berbicara tentang toreko dengan tujuan kan tenggini Gusti Allah apa yang dinamakan kesempurnaan. Iya. Orang-orang yang tidak belajar toreko tapi dia mengaji sarengat, apakah bisa sampai taraf sempurna, Mbak? Ya. Kalau guru saya mengatakan, saya belum mengalami loh yo. Guru saya mengatakan, walaupun itu hanya syariat saja, kalau memang benar-benar temen iso. Neng temen itu loh. Niku hubungannya mungkin kali ridho, Pak. Dan lah saking kita mengikuti, kita berislam itu mengajarkan untuk apa sih? Tadinya kan sudah dibakas untuk jujur kan? Iya betul. Nah kalau orang itu ngaji sarengat, kalau memang jujurnya tepat, dia benar-benar jujur. Geng. Nah ayo kok akhirnya apa? Ora innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sumailahi turja'un. Allah yang menolong, disempurnakan, dikembalikan kepada Gusti Allah. Mau di syariat maupun di torekoh, tujuannya tetap ridho Allah. Nah, ya ridho Allah. Kita hanya bisa kita mencari ridho Allah. Nah, sekarang kita bakas dengan bahasa sekarang. Negatif dan positif. Negatif tak gambarno elek, positif tak gambar ke apik. Saiki nek elek karo apik dicampur dadine apa? Bledos, Mbak. Bledos kan. Ya, betul. Sekarang kita masuk Islam, aslama Gusti Allah. Ya betul, nggih. Yuslimun barang siapa masuk di dalamnya. Nggih. Mesti diselamatke. Nggih. Iya kan? Nggih. Nah, awake diselamatke ganti selamatke orang lain. Islama. Berarti syaratnya itu untuk masuk ke dalamnya kenal dengan Allah dulu. Ya, kenal kepada Gusti Allah. Masuk di dalamnya. Dan maka dari itu bilangan agama, semua agama itu adalah Islam, tapi duduk bercorak merek agama Islam. Islamnya adalah selamat. Karena hidayah Allah itu bisa muncul dari segala penjuru. Nah, maka torekoh itu, maka saya ingat lagi dari Mbah Gus Dur. Mbah Gus Dur mengatakan seperti ini. Torekoh itu diperuntukkan bagi orang-orang yang masih bodoh. Wong sing lemah. Saya ingat Mbah Gus Dur. Torekoh bagi orang-orang yang masih bodoh. Itu diwajibkan bertorekoh. Tapi kalau orang yang sudah pintar tidak wajib masuk torekoh. Saudara-saudara semuanya, coba saudara saya sekian banyak ini yang masih bodoh ngacung semua. Satu pun nggak ada yang nggak ngacung. Padahal ulama sak gendek. Ulama pakaiannya yo Timur Tengahan. Nah, sekarang saya mau tanya lagi.
sing gak wajib mlebu tarekoh. Saya coba orang-orang yang sudah pinter coba ngacung. Nggih. Sama sekali nggak ada, satu saja nggak ada orang yang ngacung. Oh, nggih. Lah berarti bodoh ing ucapan kene kan ora bodoh ing kono. Ya, nggih. Iya kan? Nggih. Kanjeng Nabi sendiri masih melakukan masih mengakui aku masih bodoh, aku orang biasa. Dia masih aku orang banyak salah. Tapi hanya saya seorang seperti kamu. Tapi hanya saya menjadi Rasul Allah, utusan. Berarti saya ini gedibal. Gedibalmu. Lah ngopo? Wong aku nanggung ngurusi kowe kok. Berarti Gusti Allah ki bos. Nggih. Duwe material. Nggih. Kowe kabeh kuwi ibaratnya yo bos. Sing tuku material. Kowe butuh material kok Gusti Allah, aku bagian ngeterke kok, iya lah. Kanjeng Nabi saja seperti itu. Kanjeng Nabi aja ngakoni seperti itu. Tapi zaman sekarang ya, zaman sekarang banyak sekali para mengatakan ulama nih, mengatakan ulama dan kiai tidak seperti itu. Enggak. Maka kayak Kanjeng Nabi sendiri dia aja selalu mengatakan hikmatul umat, saya hanya pelayan umat kok. Nggih. Pelayan umat kok. Maka bagi saya, kalau memang kita ini Islam ini seperti ada seorang seperti Rasulullah, tak kira yo. Zaman sekarang ini yo dunia ki selamat kabeh lah. Nggih. Para ulama ki sebagian kecil ibak Rasul neru langkah-langkah Kanjeng Nabi tak kira yo ora kaya ngene iki. Neng saiki ki opo? Sing marai di dalam Islam sendiri ya banyak sih, ada kata-kata munafik, ada kata-kata kafir, ada kata-kata apa ya, fasik dan sebagainya sih. Nggih. Bicara tentang torekoh wabah, ada yang mengatakan tidak perlu bertorekoh. Cukup belajar dan mengajarkan ilmu Allah saja sudah termasuk bertorekoh. Ya, dan itu bisa selamat. Ya iya, ngajar dan mengajar ya bisa kan temen. Ya. Saringat itu kan saya sampaikan. Saringat kalau memang benar-benar temen teko. Temen ini ya. Nah temennya ini bener-bener loh. Nah tak kandai itu kata-kata inadina ingin dari Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Karena di situ tidak ada kata-kata agama Islam. Nggak ada. Islam saja. Nah, Islam dikatakan benar, Islam dikatakan selamat, Islam dikatakan teman. Lah mangka agama di sisi Allah yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Saiki tak teko. Islam tapi di sini yo mau mitnah, sholat mitnah terus. Sholat nasab maidune yo terus, sholat dengki seraine terus. Kira-kira bagi si Sukron ini juga selamat nggak? Ya tidak. Tidak ya? Al-Munafikin mau. Ya Al-Munafikin. Sekarang buat dia bercorak Hindu, bercorak Buddha, buat bercorak agama yang lainnya yang tidak dari Arab. Karena agama itu semua agama Allah. Karena agama itu yang ada dua golongan. Ada yang namanya agama Indi dan agama Samawi. Agama Indi diturunkan di luar wilayah Arab. Mungkin bahasanya pakai masing-masing menurut wilayahnya. Wilayah bahasanya, sukunya. Terus agama Indi diturunkan di wilayah Arab. Mungkin bahasanya juga ada bahasa Arab, ada bahasa Ibrani, ada bahasa tapi kan jadi wilayah Arab-Araban, tulisannya hampir sama. Bahkan Nabi itu ada berapa Nabi Rasul di dalam Al-Quran, tapi ada Nabi yang di luar Al-Quran 30 juz. Itu Nabi yang mana? Ya tidak disebutkan. Nah makanya butuh wawasan luas. Butuh wawasan. Ada surat Al-Quran di luar 30 juz. Kalau dihadiskan jelas itu hadis qudsi. Tapi Quran di luar 30 juz, di luar dari Arab,
Iku mungkin saja ya dari bahasa Wido suci yang menuntun tentang kealahan. Maka Nabi ada berapa ribu yang namanya Nabi. Orang keyakinan bahkan pangeran Allah itu ada. Wajib tak sembah. Aku keyakinan dengan bahasa aku itu sudah Nabi zaman punya dulu. Cara, gitu. Iya. Yang punya keyakinan keadaan Allah itu ada. Dia punya tata cara nyembah sendiri, tapi bukan untuk sendiri. Itu hanya untuk sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain namanya sudah Rasul, Nabi, Rasul. Tapi kalau Nabi punya keyakinan bahkan Allah itu ada. Aku ono saya menciptakan sopo pangeran yang widi boleh saja disebut nama apa saja. Itu sebelum ada agama Islam. Nah, maka berarti orang-orang yang penyakinan bahkan pangeran itu ada. Gusti Kang Karya Jagat, Gusti sing ngecat Lombok bahasa sini kan ya. Itu juga sebelum ditutup Nabi Rasulullah Muhammad Rasulullah bisa dikatakan Nabi. Berarti Mbah Bondowoso ku ya Nabi ngono lho. Iya kan punya keyakinan juga. Agama yang tidak diakui Allah, agama yang enggak dari Allah sudah musnah dari bumi. Pasti tidak akan bertahan lama. Tidak ada bertahan lama. Coba ditonton agama yang agama kalian sirna semua. Berarti secara tidak langsung sebenarnya itu tauhid itu ada di semua agama dan semua kepercayaan gitu. Nah iya. Maka kepercayaan, kepercayaan kalau bahasa Quran kadarakan iman kan ya, iman, kapitayan, ya itu ya iman. Bahkan Buddha itu budi itu adalah iman. Maka di dalam Quran ada katakan wanita berbudiman. Sopo? Ibu Masito itu adalah wanita budiman. Budi artinya iman. Maka Buddha itu orang yang beriman, ngono loh. Berarti spiritnya itu satu, caranya saja yang beda-beda. Kalau kita bakas, sekarang rajane hukum itu ada orang berapa di Islam ini? Empat kan, mazhab kan. Nah, mazhab ini kalau kita tidak memahami Hambali, Syafi'i dan sebagainya empat mazhab ini tukaran. Yo kan? Tukaran. Inilah wajib kita mengenal yang namanya mazhab. Oh, Syafi'i ngono kae, Maliki ngono, Hambali ngono dan sebagainya. Jadi beda-beda caranya. Tapi semua dirangkum kebenaran dalam Islam. Itu Rasulullah melakukan. Berarti di zaman sekarang itu firqah, lari ke firqah, Mbah. Ada NU, Muhammadiyah, LDI, MTA dan sebagainya firqah yang ada di Indonesia. Kita juga harus memahami semua itu biar tidak terjadi benturan. Tidak fanatik, tidak berbenturan. Sekarang apa? Firqah itu hanya bentuk organisasi toh yo. Iya. Firqah itu hanya wadah. Ini NU, ini LDI, ini MTA dan sebagainya itu adalah firqah. Tapi kadang-kadang ada firqah yang bertentangan dengan negara. Karena masing-masing negara ada budaya. Ya betul. Iya kan? Jadi kalau negara kita negara Republik Indonesia penuh dengan budaya. Lah maka negara kita Republik Indonesia bukan Saudi Arabia. Jadi firqah itu sebenarnya terbentuk juga dari budaya. Oh, betul. Lah maka di sini aneh jemak dan kias. Quran dan hadis. Ada jemak dan kias. Jemak kias itu bukan jemak kias zaman Rasulullah loh. Tapi jemak kias masing-masing negara. Dalam memahami Quran hadis. Dalam memahami Quran hadis. Dikatakanlah ulama, katakanlah para wali songo katanya. Itu adalah Quran hadis, jemak dan kias. Jemak itu apa? Kias itu apa? Jemak, hukum jemak ini hukum adat dan budaya sekiranya tidak bertentangan dengan syariat Islam diperbolehkan. Boleh, tapi bukan sunnah, bukan wajib. Itu hanya boleh. Pembolehan ini boleh kita lakukan, boleh pula kita tinggalkan. Karena hukum adat dan budaya, hukum adat itu juga tambah ragat, yo berat, yo hebat. Neng nak ditinggal ora kualat. Itu hukum adat. Mau jadi nih jemak. Ijma, Kalau hukum kias
perpindahan bahasa dan barang. Aku wong Arab, zakat fitrah ya harus kurma. Wong digawe penak-penak nggo duit kena nggo beras kena zakat ora iso pas kok. Apa meneh kudu kurma Apa meneh makan. Lah dikias karena makanan wajib waktu di Arab itu kurma. Lah sekarang makanan kita yang makanan pokok nggih. di negeri kita apa? Jagung ya jagung, beras ya beras. Kalau di Papua sagu. Di Papua sagu ya sagu. Terus nilai beras sekilo piro diganti duit diperbolehkan supaya gempang. Nggih. Sebenarnya Islam itu enggak pernah mempersulit Islam umat, itu tidak pernah mempersulit umat. Umatnya sendiri yang mempersulit dirinya sendiri. Karena kesempitan pandangan. Kadang-kadang hukum budaya jadi diwajib-wajibkan. Seperti baru marak sekarang ini yang namanya hakekoh. Hakekoh. Itu banyak pengalaman dari luar. Ki pembantu yang duwe bos-bos Islam nang ngono kuwi. Hakekoh ngono kuwi. Anake sunat hakikoi, anaknya jadi nganten di hakikoi. Padahal hakiko sendiri tembung kata sunnah. Kalau wajibnya belum gugur, hakiko gak sah. Karena sunnah kan. Karena waktunya tidak pas. Karena yang namanya hakiko tidak boleh kurang dan lebih dari 7 hari. Neng nak wong kene di sepasari sih. Sepekan lah mula hakiko kadang-kadang hakikoan itu bila wedhus dikandakno kanggo hakiko tapi kanggo nyuguh tamune sing do jagong yo enggak pas tapi disebut disebutnya hakiko ketidaktahuan ilmune ya disitulah yang terbolak-baliknya hukum yang tidak paham hukum maka ada jemak dan kias itu ada ukuran. Nah sekarang budaya yang sekiranya bertentangan dengan syarat Islam itu tidak diperbolehkan. Saiki beleh wedhus ning kuburan sebab mbae kono ki ora dibelehke wedhus disamber gelap. Kuwi kan gak boleh. Nggih, nek mbae mriki disamber gelap boleh. Boleh. Ngono lho. Itu boleh gak boleh. Karena apa? Itu kalau di dalam Quran dikatakan ya ladina amanu inama komru ya kan sumil amali syaiton wajitan kulalom tuplikun. Jadi sedulur-sedulur pun yang beriman ya jadi kalau kamu ingin gesang yang mulia, hidup yang mulia nah, itu semua ditinggalkan. Itu karpet apa saat temennya komer main judi ngundi nasib sedekah kanggo braholo. Ya kan? Lah, yang sedekah kanggo braholo ini loh. Boleh wedhus ning kuburan. Karena mbak iki ora boleh ke wedhus ngamuk kok tutuke akeh balake. Itu kan sedekah kanggo braholo. Iya. Ada braholo, ada Mono nggih. Nak braholo jalan yang buntu, nak brahmono jalan yang lurus. Itu wong Jawa. Tapi kan kanggo basa Arab yo kena wae dicampuri wong aku wong Jawa. Diterjemahke dengan bahasa Sangkerta gitu kan. Nggih. Yo kena wae. Wong kuwi terjemahan kok. Nggih. Berarti jenengan ketika mengatakan bahwasanya walaupun di syariat, tapi ketika kamu tekun, yo kamu akan sampai. Nah, itu dalam tanda kutip betul-betul mengenal tentang Allah juga. Ya. Nak mengenal Allah ki nalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi nak sumailai turjaun ditolong, dikembalikan. Dikembalikan sama Allah. Wis Islamu tenanan api tak jiko nang aku mulai ngono lho. Gaeke mulai dhewe rong roh kowe. Nggih. Kalau lain nali pelaku dhewe ngono lho. Berarti nek ibaratnya teng negara ngerti Pak Prabowo rene kron ngono. Iya. Rene kron ning istana negara kene. Dengan ridhonya karena apa? Si benar itu akan mencari jalannya sendiri yuk. Karena kok kamu itu bener-bener lakonnya akan mencari jalan sendiri. Kadang-kadang iki rumah samu kelek, berapa buang jadi apa? Lah.
Aku lah yo tersesat jalan yang benar kan yo ngono. Iya kan? Berarti energi spirit nggih, Pak. Ya, kadang-kadang ya enggak kamu suka. Saringatemu tentang kowe matimu kadang menggiris-girisi, meden-medeni. Nggih. Syukuran tenggelam nang kali karena apa besang jaring. Nggih. Ketoke kaya ngono kuwi, tapi padahal itu ridho Allah. Lho, jalanmu carane Gusti Allah mengambil seperti itu. Berarti kadang-kadang jalan Gusti Allah itu ora disenengi menungso gitu. Tidak, kadang tidak disukai. Wah, niku sing repot, Mbak. Sekarang saya mau tanya. Nggih. Kamu tidur. Nggih. Ini umpama ya, umpama Nggih. enggak Nggih. beneran. Nggih. Kamu tidur di kamar melihat usuk, mikir-mikir utang kali ya. Tahu-tahu di sana tuh ada tutur, tawon tutur tuh Iya. yang dari tanah, pek nang moto. Nggih. Kamu cek, terus akhirnya infeksi menjalar. Jadi jalan kematiannya, mesti kan gunung rumah sakit, Ya, repot diusahani, gitu. Yo, kalau kita pandang, kalau memang itu jalanmu loh, Ya. dengan kamu ditabrak sepur, jel ki kok mati, podo mati nih rekoso ndi. Ah, rekoso ngucek niku wae, Mbak. Lah rekoso ngucek to yo. Tonggo tanggane jek ngili nang rumah sakit, mlayu rono ndepi ngiliri ngantu wis. Nggih, urunan barang iku. Oh, itu kan wis Langsung lap ngono. lap bablas sumailahi kron we tak balekke nang padaku Gusti Allah sing balekke nang dalane wae sing beda-beda ngono lho Nggih, nggih, nggih. saya yakin Jangan lupa like dan subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.